Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Munisa Anggraini dengan NIM 2111240041. Saya dari Prodi PGMI kelas 4B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Metodologi Penelitian MI atau SD yang berjudul yaitu Penelitian Eksperimen. Baiklah, yang pertama yaitu saya mengambil judul Pengaruh Penggunaan Pendekatan Lingkungan sebagai Sumber Belajar terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 pada materi benda dan sifatnya. Penelitian eksperimen ini saya mengambil pada SD 4 Pondok Bengkulu Selatan. Baiklah, yang kedua itu ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya yang saya yaitu berdasarkan identifikasi masalah dan batasan, maka penulisan merumuskan masalah yang akan dibahas yaitu apakah terdapat pengaruh pendekatan lingkungan sebagai sumber belajar terhadap belajar siswa, materi, benda, dan sifatnya. Baiklah, yang ketiga yaitu ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian saya yaitu berdasarkan masalah yang ada pada penelitian ini yaitu bertujuan untuk memperoleh data empiris dan data yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh penggunaan pendekatan lingkungan sebagai sumber belajar terhadap hasil belajar IPA, materi, benda, dan sifatnya. Baiklah, yang keempat ada teori yang dikembangkan dari judul yang saya ambil. Yang pertama yaitu hakikat IPA. Yang A, pengertian IPA. IPA merupakan singkatan dari pengetahuan alam yang terjemah dari natural science. Nah, natural ini artinya alami yang berhubungan dengan alam, dan science ini berhubungan dengan ilmu pengetahuan alam. Jadi, IPA ini merupakan suatu kumpulan pengetahuan tersusun secara sistematik, secara umum, terbatas pada gejala alam. Nah, IPA ini didasari pada pendekatan empirik dengan asumsi bahwa alam raya ini dapat dipelajari, dipahami, dan dijelaskan melalui proses tertentu melalui observasi. Sedangkan yang B ada pembelajaran IPA di SD-nya. Nah, pembelajaran IPA menurut Usman Samato, pembelajaran IPA ini di sekolah yaitu perlu didasari oleh pengalaman untuk membantu siswa belajar IPA dengan bertujuan untuk membantu siswa memperoleh ide-ide, pemahaman, dan keterampilan yang esensial sebagai warga negara dengan kemampuan menggunakan alat tertentu. Nah, kemampuan ini mengamati benda di sekitarnya. Pada dasar IPA adalah ilmu yang mempelajari cara mengetahui tentang alam semesta dan segala isi secara sistematis. IPA ini juga merupakan mata pembelajaran yang berguna bagi siswa. IPA ini yang dijadikan suatu wahana bagi peserta didik untuk mengetahui dan pelajari diri sendiri dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Yang kedua ada sumber belajar. Sumber belajar ini adalah semua sumber baik berupa data, yaitu orang, wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik terkombinasi sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai komponen tertentu. Nah, ada juga kumpulan bahan atau situasi yang diciptakan dengan sengaja dan dibuat agar siswa belajar secara individual. Yang pertama yaitu ada yaitu pengertian pendekatan lingkungan. Nah, ada beberapa pendapat mengenai pengertian pendekatan lingkungan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu Carly dan Margareta, yang mengatakan bahwa pendekatan lingkungan adalah strategi pembelajaran pemanfaatan, yaitu sebagai lingkungan dan sasaran belajar, dengan sumber belajar dan sarana belajar. Yang kedua yaitu ada penggunaan pendekatan lingkungan, yang berarti mengaitkan lingkungan dalam suatu proses belajar mengajar.
dan lingkungan digunakan sebagai sumber belajar. Yang ketiga yaitu Nasution. Nasution ini mengatakan bahwa pendekatan lingkungan ialah pendekatan melalui lingkungan siswa. Mendasarkan pelajaran atau keadaan tepat sehari-hari siswa seperti kebun, sawah, hutan, sungai, kampung, industri, alat-alat, rumah, dan lainnya sebagainya. Ada juga bahan pembelajaran disusun atas dasar lingkungan itu. Baiklah, yang kelima yaitu hipotesis. Judul yang saya ambil yaitu digunakan dengan penelitian ini adalah hasil tes belajar IPA. Nah, tes hasil belajar IPA ini berupa tes objektif dari bentuk pilihan ganda dengan 4 alternatif. Jawabannya yaitu ada A, ada B, ada C, ada D. Nah, pada konsep benda dan sifatnya, tes disusun berdasarkan indikator yang disesuaikan dengan KTSP. Skor yang digunakan pada pilihan ganda adalah bernilai 1 untuk jawaban yang benar dan 0 untuk jawaban yang salah. Misalnya mendeskripsikan hubungan antara sifat bahan dengan bahan penyusunannya. Misalnya ada benda, ada kain, dan ada kertas. Konsepnya yaitu ada sifat bahan. Sedangkan indikatornya, pembelajarannya yaitu menjelaskan sifat bahan dengan bahan penyusunannya. Nah, naskah soalnya yang pertama yaitu disusun atau gabungan dari beberapa serat. Yang A itu ada serat, yang B benang, yang C kain, dan yang D tali. Misalnya jenjang kognitifnya ada C1. Sedangkan jawabannya yaitu bahan-bahan menyusun tali adalah serat. Nah, serat ini merupakan bagian dari tali dan bentuknya berupa untaian yang tidak dapat dipisahkan lagi. Gabungan dari beberapa serat akan membentuk benang. Jadi jawabannya itu B, yaitu benang. Baiklah, yang selanjutnya yaitu desain penelitian. Desain penelitian yang saya buat ini yaitu digunakan dengan non-randomizi atau control group pretest and post-test design. Nah, rencana ini melibatkan 2 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok eksperimen. Yang kedua ada kelompok kontrol. Nah, sebelum diberikan perlakuan pada kedua kelas, diberikan pretest. Sedangkan kelompok eksperimen diberikan perlakuan dengan pembelajaran menggunakan metode pendekatan lingkungan. Nah, sedangkan kelompok kontrol diberikan perlakuan dengan metode konvensional. Setelah perlakuan kedua kelas diberikan post-test, untuk lebih jelasnya, desain penelitian dapat dilihat sebagai tabel berikut. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Misalnya kelas ada A, ada B. Sedangkan pretestnya ada yang A tadi ada T1, yang B juga T1. Sedangkan perlakuan yang A tadi ada X, yang B ada Y. Sedangkan post test yang A ada T2, yang B ada T2 juga. Nah, untuk keterangannya di sini saya menjelaskan kalau yang A tadi kelas eksperimen, sedangkan yang B kelas kontrol. Sedangkan T1 tadi pemberian dari pretest, sedangkan T2 pemberian dari post-test. Sedangkan X yaitu penerapan pendekatan lingkungan, dan sedangkan yang D, yang Y penerapan metode konvensional. Baiklah, yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Nah, penelitian teknik pengumpulan data yang saya ambil itu adalah cara-cara yang dipergunakan untuk memperoleh data
yang digunakan untuk penelitian. Cara yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah dengan memberikan tes awal atau pre-tes dan tes akhir atau post-tes. Nah, pre-tes ini adalah tes yang dirancang untuk mengukur kemampuan awal sebelum program pembelajaran dilakukan. Sedangkan post-tes adalah tes yang dirancang untuk mengukur kemampuan akhir setelah program pembelajaran yang dilakukan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi ini adalah keseluruhan dari objek penelitian, yaitu populasi dalam penelitian ini adalah siswa-siswi SD 14 Pondok Bengkulu Selatan. Namun penelitian ini tidak akan mengambil jumlah populasi secara keseluruhan, melainkan hanya mengambil sampel saja. Nah, agar subjek yang diteliti tidak terlalu banyak. Sedangkan sampelnya adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Bila populasinya besar, maka penelitian tidak memungkinkan mempelajarinya semua karena terbatas oleh waktu, tenaga, dan dana. Nah, maka dari itu penelitian dapat menggunakan sampel dari populasi tersebut. Adapun sampel yang diteliti dalam penelitian ini siswanya berjumlah 68 siswa, yaitu kelas 5A yang terdiri dari 34 siswa sebagai kelas kontrol dan kelas B terdiri dari 34 siswa sebagai kelas eksperimen. Baiklah, yang selanjutnya yaitu ada teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu mengambil sampel pada kelas yang tersedia tanpa melakukan random sampling. Berdasarkan teknik tersebut, penentuan kelas eksperimen dan kelas kontrol yaitu ditentukan dari hasil tes awal yaitu pre-tes dan hasil pre-tes yang rata-ratanya lebih tinggi dijadikan kelas kontrol. Sedangkan hasil pre-tes yang rata-ratanya lebih rendah dijadikan kelas eksperimen, yaitu kelas yang diberikan perlakuan treatment. Baiklah, untuk yang terakhir di sini jenis sampel eksperimen yang saya ambil yaitu ada sampel yang diteliti dalam penelitian ini yaitu berjumlah 68 siswa, yaitu kelas 5A yang terdiri dari 34 siswa sebagai kelas kontrol dan kelas 5B yang terdiri dari 34 siswa sebagai eksperimen. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah saya mohon maaf, apabila ada kurang saya juga mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.